Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk membahas sebuah putusan terhadap gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang yang cukup mendapat atensi dari publik ya. Ini terkait dengan gugatan beberapa orang terhadap beliau Ustadz Yusuf Mansur ya. Ustadz Yusuf Mansur. Maksud dari pembahasan ini bukan soal karakter atau kepribadian Ustadz Yusuf Mansur ya, tetapi lebih pada edukasi seperti apa kita melihat putusan dari pengadilan itu dari perspektif hukum ya. Karena kalau aku lihat ada banyak sekali media yang membuat judul itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi ya, dengan putusan itu tidak sesuai antara judul dan fakta putusan itu tidak sesuai gitu ya. Apalagi memang sosok Ustadz Yusuf Mansur ini atau yang dikenal dengan UYM ini kan begitu kontroversial dengan program-program investasi yang kemudian menimbulkan banyak masalah dan berujung pada banyaknya gugatan yang masuk pada beliau. Sekali lagi, ini tidak terkait dengan karakter atau kepribadian beliau atau apapun yang terkait dengan aktivitas beliau, tidak. Ini khusus soal pembahasan soal seperti apa sih putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang soal gugatan beberapa pihak kepada Ustadz Yusuf Mansur. Teman-teman sekalian, pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 ya, telah dijatuhkan putusan perkara perdata antara para penggugat, kalau tidak salah itu Sri Sukarsi dan Marsiti ya. Sementara yang menjadi pihak tergugat adalah UYM, Ustadz Yusuf Mansur. Register perkara nomor 1366 /PDTG/2021 PN Tangerang. Yang menarik teman-teman, ini gugatannya soal, kalau tidak salah, soal perbuatan melawan hukum, pengumpulan dana yang tidak sah, sehingga para penggugat itu meminta dananya dikembalikan. Sekali lagi, ini kita membahas ini bukan soal karakter atau kepribadian atau aktivitasnya Ustadz Yusuf Mansur ya, karena memang aktivitas investasi Ustadz Yusuf Mansur ini banyak menimbulkan kontroversi ya. Banyak sekali gugatan-gugatan yang masuk menjadikan beliau sebagai pihak tergugat. Kembali kepada perkara yang mau kita analisa ya. Di berbagai pemberitaan media online itu banyak sekali yang membuat judul itu yang menurutku tidak tepat ya. Seolah-olah gugatan para penggugat itu ditolak. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur itu pihak yang dimenangkan, sehingga sangat bersyukur dan menyuruh para pihak yang menggugatnya itu untuk bertobat. Kembali soal putusan itu, sebenarnya kalau kita lihat pertimbangan hukumnya yang sempat ditampilkan di media online itu, pertimbangan hukumnya itu gugatan itu tidak menyertakan pihak lain yang harusnya ikut digugat ya. Intinya gugatan itu kurang pihak. Dan dalam perkara perdata itu, kalau gugatan kurang pihak itu, putusan yang dijatuhkan itu bukan ditolak ya, bukan ditolak, tetapi tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak. Teman-teman sekalian, dalam gugatan perdata jenis putusan itu ada 3.
Yang pertama itu dikabulkan karena penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya itu dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian. Yang kedua itu ditolak, itu karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan yang ketiga itu tidak dapat diterima. Sekali lagi, tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak. Tidak dapat diterima itu beberapa sebab ya. Kadang gugatan itu tidak ada dasar hukumnya. Yang kedua karena kurang pihak. Yang ketiga karena kabur. Kabur itu antara dalil dan yang dimohonkan itu tidak nyambung begitu. Yang keempat itu persoalan kompetensi ya, kewenangan ya. Perkara yang seharusnya misalkan digugat di PA, gugatnya keliru di PN. Atau harusnya di PA kota A, keliru di pengadilan kota B begitu. Intinya kalau aku lihat, karena pertimbangan hukumnya itu gugatan kurang pihak, itu putusannya bukan ditolak, itu putusannya tidak dapat diterima. Ditolak dan tidak dapat diterima itu sekali lagi berbeda. Kalau ditolak kemudian inkrah, itu penggugat tidak bisa mengajukan gugatan lagi. Tetapi kalau tidak dapat diterima, itu penggugat masih bisa menggugat lagi. Karena sederhananya tidak dapat diterima itu soal aspek formil, cara bikin gugatannya itu yang nggak bener, belum soal terbukti atau tidaknya dalil itu. Jadi ini kalau dibilang kemenangan belum lah, ini klaim kemenangan yang prematur. Jadi sekali lagi ini bukan ditolak, ini tidak dapat diterima. Artinya para penggugat itu bisa memperbaiki gugatannya dan kemudian bisa mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Tangerang lagi. Jadi intinya belum bisa dikatakan siapa yang menang siapa yang kalah. Tetapi sederhananya kuasa hukum para penggugat itu keliru dalam membuat gugatan. Bikin lagi yang memenuhi syarat formil agar gugatan ini bisa masuk ke dalam pokok perkara, artinya memutuskan pokok perkara, yaitu ditolak atau dikabulkan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.